jika ada seseorang yang kaya, yang sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan berlebih, kemudian menduduki jabatan yang tinggi, terhormat, mempunyai karir yang mapan, kemudian dia masih mengambil harta dari jalan-jalan yang salah melalui korupsi dan sebagainya. Apakah itu orang yang kaya? Enggak ya? Kenapa itu? Kenapa enggak kaya? Karena masih merasa. Jadi orang kaya dalam Islam itu dinar emas. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Orang kaya pas-pasan, ini bukan fakir ya, tapi kemudian dia fana, maka dia lebih kaya dibandingkan dengan orang yang punya harta bertumpuk, tapi kemudian selalu merasa tidak cukup. Kebarangannya dia. Jadi kalau saya dengan teman-teman itu membuat yayasan berkenaan dengan perancangan keuangan Islam, perancangan keuangan keluarga, personal, menurut pandangan Islam. Ternyata orang yang gaji per bulannya 40 juta dengan yang teman saya yang kerjanya serabutan, justru yang ini cukup gitu. Yang ini yang gajinya 42 juta sebulan nggak cukup, karena setiap bulan harus bayar cicilan ini, ya, berobat ke sana, berobat ini, habis. Ternyata bertahan ya. Ini pandangan. Lalu bagaimana dengan tadi, kenapa permasalahan kemiskinan itu tetap saja tidak bisa dipungkiri nyata? Ya, berdasarkan data tahun kemarin itu bahwa pada periode sekarang ini adalah periodenya sangat ketimpangan kaya itu sangat terjadi, sangat besar, terbanyak. Jadi pada sebuah studi sejarah, jika dibandingkan perbandingan kekayaan antara budak di zaman Romawi itu di zaman sebelum Isa Masih dengan orang yang terkaya kayak senator, itu ternyata masih lebih kecil dibandingkan perbandingan pada zaman sekarang. Di budak pada zaman itu dibandingkan dengan senator Romawi itu mungkin sekitar 10.000 kali lipat kayaknya. Pada zaman sekarang itu bisa berlipat-lipat antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Jadi 36 orang terkaya di dunia Islam itu memiliki kekayaan yang sama dengan sekitar 2,6 miliar orang. Itu adil kira-kira. Kira-kira benar. Dan 10 tahun ini itu adalah masa-masa keemasannya para milioner. Banyak muncul milioner. Dan masa ketika pajaknya paling rendah. Dan lebih dari 10.000 orang meninggal per hari karena memiliki akses yang kurang terhadap layanan kesehatan. Ini ketimpangan yang sangat jauh. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Islam. Dan Islam memiliki metode dan sistem sendiri untuk bagaimana mengatasinya. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surat An-Najm itu, "Walladzi khalaqakum
Aghna wa aghna, yang mengkayakanmu dan mencukupkanmu. Jadi Allah itu, kalau kata orang, tidak menciptakan kemiskinan katanya. Allah yang menciptakan kekayaan dan aghna, kecukupan. Dan Allah mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in bimiqdar. Allah sudah menciptakan segala sesuatu itu dengan takaran. Sudah pas. Jadi sebenarnya tidak mungkin kurang. Lalu kenapa masih banyak orang yang miskin? Maka jawabannya sederhana. Kalau dalam Islam itu, sungguhnya dalam setiap harta kita itu terdapat hak, ya, hak orang-orang yang miskin. Artinya kuncinya adalah dalam distribusi harta. Ya. Jadi kalau memang betul keadilan itu ditegakkan, insya Allah tidak akan ada orang yang kekurangan di dunia ini. Ya. Buktinya dalam sejarah terbuktikan. Sebelum pengangkatan Umar ibn al-Aziz, kondisi umat itu ya sama. Ada orang yang miskin dan sebagainya. Tapi hanya dalam waktu 2 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Mau dibagikan harta zakat, tidak ada yang mau menerima. Artinya apa? Sudah cukup semuanya. Bahkan akhirnya harta zakat itu disebar padang pasir untuk burung, untuk hewan. Dapat bagian. Jadi sebenarnya secara teori ini menyelesaikan permasalahan ekonomi itu ternyata bisa diselesaikan dengan begitu. Kalau kita melihat bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dan bagaimana ijtihad, ya, sejarah para ulama salafus saleh mempraktikkan, ternyata bisa selesai. Tapi sekarang kenyataannya seperti apa? Sangat disayangkan. Terutama di Indonesia sendiri masih sangat tinggi, ya, angka kemiskinan dan angka ketimpangan. Padahal, ya, Indonesia itu kan sedang akan memasuki masa generasi emas, ya. Insya Allah pada tahun 2030 itu berdasarkan perhitungan Bappenas, ya, Indonesia akan memasuki masa keemasan, generasi emas. Apa yang dimaksud dengan generasi emas? Dikatakan di sana, periode emas ini adalah masa di mana ketika kondisi di dalam suatu negara, rasio antara angkatan kerja dan angkatan non kerja itu lebih banyak angkatan kerja, lebih banyak pemuda, lebih banyak orang-orang yang aktif, ya, yang produktif dibandingkan dengan orang-orang yang harus menjadi tanggungan, anak-anak kecil atau orang tua yang sudah pensiun. Pada tahun 2030 itu akan mulai lebih banyak. Itu akan bertahan selama kurang lebih 15-20 tahun sampai 2040-2050. Dan periode ini sudah pernah dialami oleh negara-negara lain. Negara Amerika sudah sekitar tahun 60-an, 70. Ya. Jepang juga seperti itu. Ya. Korea tahun 90-an. Dan sekarang mereka sudah menikmati hasilnya. Sudah menjadi negara-negara yang maju secara ekonomi. Nah, Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk seperti itu. Ya. Tapi ini juga memiliki resiko. Jika pada masa-masa tersebut ternyata generasi yang produktif ini tidak produktif, maka satu, peluang ini akan hilang dan untuk mengulanginya lagi butuh waktu yang lama, ratusan tahun. Yang kedua, maka tanggungan Indonesia akan jadi lebih banyak dan justru akan terpuruk. Maka ini adalah mungkin yang harus disadari, kesempatan umat Indonesia. Dan umat Indonesia itu adalah umat Islam terbesar di dunia sampai saat ini. Hanya bersaing dengan Pakistan, ya, di angka 200 jutaan. Tapi secara ekonomi masih kalah dengan Malaysia.
yang jumlahnya 30 juta. Kalau ada laporan ekonomi industri halal, industri syariah, ya, dari mulai travel, ya, makanan, fashion, farmasi, apalagi produk-produk yang lainnya, itu industri-industri itu, jika di ranking Malaysia masih menjadi nomor 1. Padahal jumlah muslimnya sedikit. Indonesia itu di urutan belasan. Padahal jumlah penduduk muslimnya paling banyak. Artinya masih banyak di antara penduduk kita itu yang tidak produktif, tidak bekerja, yang kurang maksimalkan potensinya. Nah, ini yang menjadi alasannya. Kenapa ekonomi ini penting? Tadi satu, bahwa Islam itu sebenarnya menghendaki adanya keadilan dalam permasalahan ekonomi. Semua itu akan mendapatkan jatah dan kemakmuran. Cukup ditanggung, dijamin. Ya. Yang kedua, tadi ada peluang dari segi jumlah penduduk Indonesia. Dan yang terakhir adalah Islam itu menyuruh untuk bekerja. Ini yang menjadi kenapa alasan ekonomi ini penting. Yang berikutnya adalah kita hubungkan dengan masjid. Kenapa harus masjid? Masjid itu adalah institusi yang didirikan oleh Rasulullah SAW, ya, dan merupakan lembaga, ya, di dalam Islam itu yang menjadi pusat segala aktivitas kaum muslimin. Ya. Jadi kalau mau dirunut, lembaga yang didirikan oleh Rasulullah itu yang pertama lembaga pendidikan, ya, yang didirikan di Mekah. Di rumah siapa? Saya ingat, Darul Arqam. Ya. Setelah itu yang beliau dirikan adalah masjid di Kuba. Kemudian Masjid Nabawi. Akhirnya menggantikan posisi Darul Arqam dan semua urusan yang lain. Saat ini peran masjid sudah sangat jauh, ya, jika dibandingkan dengan bagaimana masjid itu di awal zaman Rasulullah itu sebagai pusat aktivitas dan pusat kegiatan masyarakat dan negara. Rasulullah sebagai pemimpin negara di sana menentukan siasat perang, masjid. Mengutus pasukan, masjid. Memutus perkara, kodok, penghakiman di masjid. Bermusyawarah, ya, dengan sahabatnya di masjid. Ya. Pembelajaran di masjid. Semua ini menjadi pusat masjid, sehingga masjid itu menjadi pusat, ya, pusat kegiatan, dan sebaliknya berbagai aktivitas yang dilaksanakan di masjid terbawa oleh energi dan ruh masjid. Ya. Sekarang ketika pemerintahan dipindahkan, misalkan dari masjid, maka hilanglah ruh masjid, ruh ketakwaan, kewaraan dari pemerintahan. Apalagi pendidikan dipisahkan masjid, gitu saja. Kehilangan ruh, ya, keikhlasan yang ada di masjid, dan seterusnya. Sekarang ya masjid cuma tinggal untuk sholat. Itu juga kebanyakan kosong. Sekarang tetapi orang yang berlomba-lomba memakmurkan masjid itu, membangun masjid yang indah-indah, yang megah-megah. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan sampai membangun fisik masjid itu menghilangkan esensi dan hakikat dari masjid. Karena itu adalah merupakan peringatan dari Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sampai hatta yatabaha, orang itu berbangga-bangga di masjid, dalam masjid. Oh, bikin mau masjid yang bagus, yang di sini nggak mau kalah, bikin yang lebih indah lagi, yang lebih megah, yang lebih besar. Yang di sana nggak mau kalah lagi, dibikin lagi. Akhirnya orang
lomba-lomba apa? Bikin masjid, bukan lomba-lomba memakmurkan. Yang disebut memakmurkan masjid itu adalah mengisi masjid ini dengan ibadah. Nah ini, kenapa masjid itu harus dikembalikan sebagai sentral kegiatan umat? Karena masjid ini di awalnya memang dirancang untuk seperti itu. Jadi fungsi masjid apa? Innamal masjid li yuzkaru fihi, untuk berzikir ismullah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fihi hasmuh yusabbihuna lahu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah ya yang Allah izinkan untuk disebut nama-namanya. Jadi kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan sungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, dan untuk membaca Al-Quran. Ya. Lalu bagaimana dengan aktivitas yang lain? Nah ini yang harus kita memahami hukum dan batasan-batasan dan menjaga kehormatan masjid. Jadi kita mengatakan bagaimana kita mencoba untuk menjadikan masjid ini sebagai sentra ekonomi umat. Biasanya yang terbayang oleh kita yang menjadi penggerak ekonomi itu apa? Biasanya aktivitas ekonomi. Dagang ya, jual beli. Misalkan ya. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak jual beli di masjid? Boleh nggak kira-kira, Ibu? Jadi kan masjid itu sebagai sentra aktivitas. Ya. Kemudian ekonomi itu sebagian besar aktivitasnya adalah jual beli. Kalau gitu boleh nggak jual beli di masjid? Nggak boleh. Boleh atau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Rasulullah melarang. Kalau ada orang yang jual beli di masjid, maka katakan kepada dia, semoga Allah tidak akan menguntungkan perniagaanmu. Terus kalau ada yang mencari barang yang hilang, apa? Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Lah, terus bagaimana? Nah, ini menjadi arahan dari Rasulullah yang penting untuk kita cermati. Ya. Masjid tadi tetap harus dijaga fungsi dan tugas utamanya. Apa? Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir kepada Allah, menegakkan salat, membaca Al-Qur'an, itu yang disebutkan dalam hadis. 3. Fungsi berikutnya adalah untuk tempat berkumpulnya umat. Ya. Tempat karena saling bertemu di masjid, datang semua ke masjid berkumpul, di sana terbentuk ijtima. Perkumpulan. Di dalam perkumpulan itu terdapat kekuatan, persatuan. Ya. Tapi tetap tadi harus dijaga kehormatan masjid. Maka para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya jual beli di masjid. Tapi kalau para ulama yang mensyarah hadis mengatakan seperti Imam Mubarakfuri, hukumnya haram. Ya. Karena hadisnya mengatakan tidak boleh. Jika kita melihat lafaz larangan dalam Al-Quran, ya, maka hukum aslinya adalah haram. Kecuali ada dalil atau qarinah yang menggeserkannya kepada hukum yang lain. Ya. Jadi kalau ada dalam Al-Quran atau hadis perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Apa hukumnya berarti? Haram. Kecuali ada dalil lain yang menggeser permasalahan tersebut, hukum permasalahan tersebut. Begitu juga tentang larangan tadi, jual beli di masjid, tidak boleh. Lalu bagaimana? Padahal ini adalah kesempatan, potensi. Masjid sebagai tempat berkumpulnya umat, ya, di sana banyak potensi yang bisa digali dengan bersatunya umat itu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, tidak dialirkan, terutama terhadap permasalahan ekonomi yang juga merupakan permasalahan yang sangat penting. Lalu bagaimana?
ternyata kita lihat Khulafaur Rasyidin sudah memberikan jalan. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, beliau membangun area khusus di samping masjid, yang disebut Butoiha. Dan di sana kata Umar, silakan bagi yang ingin berdagang, ingin mencari, mengumumkan sesuatu, ingin apa lagi, membaca syair. Dulu orang Arab sukanya membaca syair. Silakan di sini, jangan di masjid, tapi di sana, di samping masjid. Ya. Artinya apa? Kita masjid itu bukan hanya masjidnya, tetapi bagaimana Umar sudah memiliki visi untuk membangun komplek masjid yang terintegrasi. Gitu ya. Jadi kalau masjidnya sendiri itu tidak boleh dilakukan hal-hal yang lain kecuali ibadah, sholat, zikir, Al-Quran, ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan itu. Belajar, berikan ceramah, berkumpul, itu boleh. Tetapi hal-hal yang hubungannya keduniaan, ya, itu diharapkan keluar. Jadi para ulama memberikan alasan ketika ada orang yang dagang di masjid, kamu tidak boleh dagang di sini, karena yang kamu cari adalah perniagaan dunia, sedangkan masjid itu tempat perniagaan akhirat. Ini jual beli akhirat di sini. Kalau mau jual beli dunia di luar. Itu satu. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan khitbah masjid ini kepada fungsinya yang awal? Para ulama sudah banyak membahas bahwa masjid ini mempunyai banyak peran, fungsi yang bisa kita lakukan dalam hal mengembalikan kembali fungsinya kepada risalah masjid yang pertama. Yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi, maka yang bisa benar-benar dilakukan di masjid adalah mulai dengan memberikan edukasi terkait dengan ekonomi syariah. Ya, kenapa? Karena pengetahuan itu menjadi dasar yang sangat penting terhadap segala sesuatu. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, la yabi fi suqina illa man yatafaqqah. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang belajar fikih. Jadi ini keputusan Umar ketika menjadi khalifah, tidak boleh ada yang berdagang di pasar Madinah kecuali mengerti fikih muamalat. Dites, Pak. Sekarang kita bisa nggak dipraktekkan seperti itu di tempat-tempat jualan di mall gitu ya? Ternyata harus seperti itu. Kenapa? Karena jika orang berdagang, melaksanakan aktivitas ekonomi, tapi tidak memahami hukum-hukumnya, memahami ilmu syariatnya, apa? Dia akan bisa makan riba. Dua, membawa hal-hal yang haram. Ketiga, dia bisa menjadi menipu, membohongi, dan lain sebagainya. Semua ini madaratnya lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Maka karena Umar itu memahami kaidah dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk sebuah kota itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kuncinya bukan nilai materialnya. Kalau mungkin kita melihat pada zaman Umar, dengan kebijakan Umar itu, bisa jadi beliau itu menolak datangnya pedagang yang besar, yang bisa membawa harta yang sangat banyak, keuntungan yang sangat banyak pada penduduk Madinah ketika itu. Saudagar misalkan datang dari Persia, membawa harta triliunan. Tapi sama Umar di stop, nggak boleh dagang ke pasar.
Ngerti nggak yang halal haram? Nggak tahu. Udah pulang. Artinya nggak jadi tuh investasi yang miliaran itu. Kenapa? Demi iman dan takwa. Karena yang dicari apa? Keberkahan. Ini cari keberkahan. Nah ini yang kurang, ya, yang kurang difahami oleh kebanyakan kita pada saat ini. Yang dicari nominalnya, tapi akhirnya apa tadi? Lihat saja, meskipun nominal banyak, kalau tidak berkah, gimana? Tidak akan merasa cukup. Ya. Habis terus. Tidak bermanfaat. Habisnya tidak bermanfaat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menjadi sebenarnya solusi bagi kita. Kalau kita memahami ini, kita akan memulai. Jadi dari masjid ini silahkan. Jika ingin mulai ekonomi umat itu, ya dicari dulu ilmunya, digali, ya. Dibuat kajian ekonominya. Gimana ekonomi Islam itu? Harus seperti apa? Dan Umar itu ketika pada zaman beliau punya staf khusus. Namanya adalah hisbah. Kalau di kita mungkin seperti apa, polisi yang pamong prajanya, ya. Tapi yang dirazia bukan dagang sembarangannya. Tadi dites ini, kamu menipu enggak, riba enggak, melaksanakan adab-adab jual beli atau tidak, memahami itu, kelilingnya itu seperti itu. Sehingga akhirnya berjalan dengan baik dan barokah. Nah itu. Kemudian berikutnya, masjid ini jadikan sebagai baitul mal, Pak. Silakan didirikan, apakah itu amil zakat, infak dan seterusnya, untuk menghimpun dana-dana umat, zakat, sedekah dan seterusnya, dihimpun. Karena sayang misalkan ini jamaah di sekitar sini, ya, kemudian ada orang yang membutuhkan di sekitarnya, tapi kemudian tidak tersalurkan karena ternyata bapak-bapak ibunya zakat dan sedekahnya ke yang jauh dulu. Padahal yang lebih berhak itu pertama-tama mana? Yang paling dekat dulu, tetangga. Lihat kita. Kalau sudah terpenuhi baru. Pokoknya akrab, al-akrab. Kalau keluarga masih butuh, keluarga. Kalau sudah keluarga, tetangga. Jadi yang saya baca dalam salat subuh ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbaik-baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana wal jari dzil qurba, dan tetangga yang kerabat. Ya. Kerabat, tetangga. Ya, kita punya tetangga dan juga saudara, maka itu. Wal jaril junubi, dan tetangga yang paling dekat, yang di sebelahan. Wasahibi bil jambi, dan teman-teman yang ada di sekitar. Itu dulu. Baru kemudian wabna sabil. Ya, apa wabna sabil itu? Ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan tidak punya uang untuk kembali. Biasanya dulu itu para penuntut ilmu. Ya. Kalau di Mesir misalkan, kita santri di sana belajar, kemudian ingin pulang, gak punya ongkos, biasanya dibawa ke masjid. Ini ada saudara kita dari Indonesia, sudah selesai menuntut ilmu, tapi tidak bisa pulang karena nggak punya tiket. Kumpulin Pak itu biasanya, Pak. Meskipun nggak semua ya, kalau semua kotor juga. Biasanya kalau dia orangnya sudah dekat ke masjid ya, menjadi membantu di masjid dan seterusnya, itu dibantu. Ibnu Sabil. Kemudian bahwa malaikat aimanukum. Bahwa malaikat aimanukum itu adalah hamba-hamba sahaya. Ya, kalau di sekarang kita sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Orang-orang yang hamba sahaya. Jadi itu dari yang paling dekat sampai yang paling dekat. Silahkan dibangun baitul mal. Kalau sudah baitul mal, tamwilnya harta-harta yang sifatnya adalah apa tadi? Sedekah, infak, zakat.
Apa bedanya sedekah sama infak, Pak? Sedekah, infak, zakat. Ibu. Ya. Kalau sedekah sama dengan infak ya. Sama aja ya, insyaallah. Ya kurang lebih seperti itu. Sedekah itu adalah apa? Dari kata sedekah. Abu Bakar As-Siddiq, apa artinya Abu Bakar As-Siddiq? Yang jujur, yang benar. Jadi sedekah itu benar, jujur. Sedekah itu adalah kebenaran, kejujuran. Apa bukti kebenaran iman kita? Kita bersedekah. Makanya sedekah itu luas ya. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tersenyumnya kita ke wajah saudara kita itu adalah sedekah. Ayo kita ngumpulin sedekah. Senyum Pak. Bukan itu ya. Itu sedekah karena bermakna luas ya. Kalau infak itu yang sifatnya harta. Infak itu yang kita belanjakan. Infak itu ada infak yang bernilai ibadah, bisa juga infak bernilai maksiat. Ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang kafir juga berinfak untuk mendukung gerakan kekafiran mereka. Masa kita tidak mau berinfak fisabilillah gitu ya. Jadi ketika kita sebagai suami ini memberikan uang nafkah ke istri bulanan, itu tak infak, Pak. Infak wajib suami ke istri. Ke anak itu tak infak. Oke. Kalau sedekah itu yang lebihnya. Kemudian setelah baitul mal, kalau bisa tamwil. Meskipun tamwil ini butuh keahlian khusus. Tamwil ini adalah aspek pembiayaan. Ya. Pembiayaan yang sifatnya adalah kerjasama. Jadi kalau baitul mal wa tamwil, artinya baitul mal dia menerima zakat, infak, sedekah. Baitul tamwil berarti artinya dia menerima uang untuk diinvestasikan. Dia akan disebarkan atau akan dialirkan ke orang-orang yang membutuhkan dana untuk kemudian dia berusaha kembali lagi keuntungan. Tapi ini butuh ilmu, Pak. Ya. Dan juga butuh keimanan. Kenapa? Karena kalau tidak dimulai dengan keimanan, tadi kita akan kembali kepada logika keuntungan, logika kapitalis. Wah, kenapa ternyata pinjam di lembaga keuangan syariah teh lebih mahal daripada bank konvensional? Ah, udahlah ke bank konvensional aja. Bener kan? Karena mikirnya masih untung rugi ya. Makanya butuh logika keimanan. Jadi gimana mau bersaing secara harga lembaga-lembaga keuangan syariah itu? Kalau memang modalnya juga masih sedikit. Ya. Bank-bank syariah itu dari bertahun-tahun yang lalu nggak beranjak dari 5%, Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan asetnya ekonomi bank-bank yang konvensional dengan bank-bank syariah, bank syariah itu cuma 5%-nya. Ya, kalau bank konvensional punya 1 juta, berarti bank syariah punya berapa? 500.000. Enggak nyampe, 50.000. Cuma punya 50.000. Makanya pasti nanti akan berpengaruh ke biaya bagi untungnya. Kenapa kok sedikit? Karena modalnya masih sedikit. Kenapa modalnya sedikit? Orang-orang masih males nyimpen uang di bank syariah. Jadi salah siapa sebenarnya? Nah, kita juga. Kenapa kita sebagai umat Islam tidak mau membangun ekonomi umat kita sendiri? Ya. Malah diserahkan semuanya ke cukong-cukong gitu ya. Yang mereka tidak peduli dengan kita. Diambil uangnya sekarang. Kalau jawaban
ekonomi pada saat ini adalah membangun kemandirian. Ya. Bagaimana kita bisa membangun kedaulatan kemandirian umat minimal dalam masalah ekonomi. Karena kalau kita masih bergantung kepada lembaga-lembaga yang konvensional ataupun yang apalagi perusahaan-perusahaan multinasional, mereka tidak peduli Pak dengan kita. Di bawah semua harta kekayaan. Maka kita harus ini ya, dengan keimanan itu ya, dengan ini ekonomi umat itu untuk tamwil ya. Berikutnya yang juga penting adalah wakaf ya. Harta yang tidak akan hilang dan akan terus mengalir pahalanya ketika disumbangkan adalah wakaf. Buktinya apa? Buktinya wakafnya Sayyidina Utsman sampai sekarang masih ada ya. Dulu ketika Sayyidina Utsman membeli sumur ya, sumur dan ladang di sekitarnya untuk kaum muslimin minum, sekarang sudah menjadi perusahaan yang keuntungannya sangat besar, perusahaan yang besar sekali. Dari sekedar sumur dan kebun, karena berkembang terus. Ya. Dan di Mesir, ya, Al-Azhar itu sempat pada tahun sekitar 2010-an, pemerintahnya itu mengeluarkan undang-undang wakaf. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah bisa menarik, membatalkan harta-harta wakaf menjadi hak negara. Oh, ini diprotes keras. Kenapa? Karena aset Azhar itu menyaingi aset Mesir. Karena jumlah wakafnya yang sangat besar dari dulu sampai sekarang terkumpul. Sehingga sekarang Al-Azhar itu punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor, ya, punya pabrik-pabrik. Semua itu menjadi membiayai dakwah. Biaya pendidikan kuliah bagi mahasiswa asing di Azhar itu 0, gratis ya. Dan mereka mengirim utusan-utusannya ke berbagai penjuru negeri melalui uang-uang wakaf, membiayai para guru-guru di sana dan seterusnya, makmur. Nah, bagaimana membangun wakaf menjadi wakaf yang produktif? Jadi wakaf itu ada dua jenis. Ada wakaf yang pasif, ya, ada wakaf produktif. Apa maksudnya? Wakaf pasif itu yang hanya tidak berkembang, Pak. Hanya bisa digunakan manfaatnya saja secara pasif. Contohnya apa? Ya contohnya masjid misalkan, digunakan oleh kita, tapi tidak menghasilkan keuntungan secara material. Apa hukumnya? Ya bagus, tetap bagus. Tapi akan lebih bermanfaat kalau bisa juga diimbangi dengan wakaf produktif, yaitu harta wakaf yang kemudian bisa menghasilkan keuntungan, dan dari keuntungan tersebut bisa mengembangkan harta wakaf tersebut. Contohnya apa? Yang paling sederhana adalah membangun lahan atau gedung yang kemudian disewakan. Yang sekarang banyak di Indonesia itu yang paling sederhana seperti itu. Jadi masjid itu membangun bukan satu gedung, dua. Satu untuk masjidnya, satu ruang serbagunanya. Ruang serbagunanya disewakan. Dana keuntungannya menjadi untuk operasional masjid, dan kalau sudah terkumpul nanti bisa membeli aset lagi, berkembang lagi, membangun supermarket. Keuntungannya terkumpul lagi, membangun lagi nanti lapangan parkir apa terus. Itu yang disebut dengan aset wakaf produktif. Dan itulah yang terjadi tadi yang contohnya wakaf Sayyidina Utsman. Produktif terus berkembang. Jadi wakaf itu adalah kita menahan kepemilikan barangnya, tapi kemudian manfaatnya bisa digunakan tanpa menghabiskan si barangnya tersebut. Ini yang bisa banyak digunakan. Itu sederhananya seperti itu. Wakaf produktif tadi menyewakan gedungnya. Sudah banyak sekarang masjid-masjid itu. Sekarang yang 2 lantai ya. Di atasnya tempat sholat ibadah, di bawahnya gedung serbaguna.
itu mendatangkan keuntungan dan bisa mengembangkan ekonomi umat. Ya. Yang berikutnya bisa sekarang sudah muncul bentuk wakaf-wakaf yang lain. Yang paling sedang ramai itu wakaf tunai. Ya. Wakaf tunai itu sebenarnya bagaimana membuka pintu wakaf selebar mungkin. Jadi misalkan kita ingin wakaf nih, tapi kan membeli tanah itu mahal Pak ya. Kalau cuma semeter mah kurang bermanfaat gitu ya. Mau buat berdiri aja susah gitu. Maka dibukalah sertifikat yang disebut dengan wakaf tunai. Wakaf tunai itu intinya adalah cicilan wakaf. Kita memberikan uang dengan akadnya wakaf. Uang ini tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali nanti untuk membeli lahan yang nantinya akan diwakafkan. Maka orang itu akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan jumlah yang. Dengan seperti ini bisa gotong royong. Kalau tadi kalau harus satu orang membangun satu masjid kan miliaran Pak ya. Tapi kalau dengan wakaf tunai itu bisa udunan. Ada juga sekarang itu yang wakafnya dihubungkan dengan sukuk, dewan obligasi dan seterusnya. Kalau kita mah jangan sampai ke sana dulu lah, ya. Karena nanti membutuhkan manajer investasi dan seterusnya. Minimal tadi mengembangkan ini lahan-lahan di sini, ya. Kalaupun bisa, kalaulah bisa ya, silahkan dikaji secara ekonomi. Itu bisa akan menjadi harta yang akan terus berkembang. Karena wakaf itu tidak bisa berganti kepemilikannya. Itu sudah diserahkan kepemilikannya kepada Allah dan manfaatnya diserahkan kepada yang menjadi tujuan dari pewakaf. Ini yang sangat potensial bagi kita untuk kita kembangkan. Jadi bisa menjadi banyak sekali contohnya, bisa menjadi supermarket dan seterusnya. Ya. Jadi bagi ibu-ibu yang misalkan punya ingin jualan gitu ya, kalau hanya sekedar misalkan ada kita buat acara setiap minggu bazar gitu ya atau pasar, itu sifatnya hanya sementara ya, dan kurang istilahnya, kurang kontinuitasnya tidak ada, keberlangsungannya tidak. Tapi kalau misalkan tadi kita buat jadi wakaf, artinya kemudian wakaf ini pokoknya silahkan dibangun apa, keuntungannya nanti untuk masjid atau untuk umat sekitar sini, itu akan menjadi aset yang akan terus berkembang. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, amin. Syukron jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Ustaz Iqbal Askia yang telah berbagi ilmu dengan kita. Bapak Ibu sekalian, saya menyimak beberapa paparan tentang bagaimana kita membangun ekonomi dalam masjid. Setidaknya saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, memberikan edukasi ekonomi syariah. Masjid ini pertama harus melaksanakan fungsi edukasinya terlebih dahulu tentang fikih muamalah ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, mendirikan baitul mal, menghimpun dan mengelola zakat infak sedekah. Yang ketiga, membangun baitul tamwil, mengelola investasi atau bisnis-bisnis. Yang keempat, mengelola wakaf, baik wakaf pasif, wakaf produktif ataupun wakaf tunai. Itu resume dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Pak Haji Komar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya mengenai wakaf, Ustadz. Apakah wakaf itu bisa dibatasi oleh waktu? Saya agak pernah mendengar misalkan ada seorang yang mewakafkan lahannya, pertaniannya dengan jangka waktu tertentu untuk satu pihak tertentu. Misalkan saya serahkan lahan ini selama 10 tahun, hasilnya untuk pembangunan masjid atau hasilnya untuk apa.
Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk wakaf, ya, berdasarkan pengertiannya tadi bahwa ketika akad wakaf itu adalah menyerahkan kepemilikan harta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manfaatnya bisa diserahkan kepada tujuan yang baik, ya. Jadi wakaf itu bisa, contohnya saya mewakafkan rumah ini untuk keluarga fulan. Itu bisa seperti itu, Pak. Lalu bagaimana masalahnya kalau keluarga fulan itu sudah meninggal? Bagaimana status wakaf ini? Apakah kembali ke yang pewakaf atau misalkan bisa diwariskan atau sebagaimana? Nah, ini perbedaan para ulama, Pak. Ya. Kalau saya cenderung bahwa harta wakaf itu tidak bisa kembali kepada kepemilikan manusia. Ketika sudah diserahkan kepada menjadi wakaf, itu sudah menjadi kepemilikan Allah. Ya. Meskipun ada yang membolehkan, contohnya dalam kasus wakaf ahli tadi, wakaf keluarga. Tapi kalau saya cenderung bahwa ketika sudah selesai, misalkan masa atau tujuan dari wakafnya itu hilang atau tidak bisa lagi, itu bisa diwariskan. Tapi diwariskannya bukan kepemilikan barangnya, hak untuk menggunakan manfaat. Karena tadi si barang tersebut sudah diwakafkan, tapi hak penggunaannya bisa diwariskan. Jadi kalau menurut saya wakaf yang dibatasi waktunya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari wakaf, yaitu keabadian manfaat yang diberikan pada tujuan-tujuan wakaf. Meskipun tidak menghalangi bahwa ada ya ulama yang bisa kepemilikan wakaf itu kembali lagi ke yang mewakaf. Itu mungkin ya, Pak, jelas. Terima kasih. Itu, Pak Haji. Baik, yang lain dari ibu-ibu mungkin. Tadi mikrofon juga sudah di kebelakangkan. Ada satu, barangkali ada yang bertanya. Tidak ada. Dari bapak-bapak lagi? Pak Haryoto sudah dipegang? Oh, tidak ada. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gerbang Surga Gerakan Bangun Subuh Bersama Keluarga untuk tema membangun ekonomi berbasis masjid. Ternyata kita masih harus melalui jalan yang sangat panjang, terutama untuk memberikan edukasi tentang ekonomi syariah juga itu juga tidak bisa singkat ya, dalam waktu singkat. Jadi membangun ekonomi berbasis masjid ini harus dalam masa yang cukup panjang, apalagi kita juga harus membangun Baitul Mal, bangun Baitul Tamwil, mengelola wakaf. Meskipun dalam struktur DKM sebenarnya juga sudah ada itu ya, sudah ada bagian-bagian yang bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Mudah-mudahan nanti dari DKM, dari kita semua bisa mengarah untuk sesuai dengan arahan kita bahwa masjid ini tidak sekadar sebagai pusat ibadah ritual, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Itu mungkin gerbang surga pada kesempatan kali ini, Gerakan Bangun Subuh Bersama Keluarga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita sama-sama tutup kita dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di gerbang surga pekan depan insyaallah bersama Ustaz Ceng Idris tentang sirah nabawiyah masa muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.